Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Natal dan Tahun Baru. Kita akan menyongsong Tahun Baru. Mari pagi hari ini kita menyiapkan hati kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita bersyukur dan berharap, Tuhan pasti akan mendengar seruan doa kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara berdiri, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kami Tuhan. Kami boleh dalam kondisi sehat semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami datang Tuhan untuk beribadah. Tuhan berkati setiap kami yang hadir, yang datang pagi hari ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Berkati juga buat jemaat yang dalam perjalanan Tuhan. Biar kiranya Tuhan sampaikan di tempat ini dengan selamat sehingga kami dapat memuji dan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ada sukacita baru? Lambaikan tangan. Kita percaya bahwa kita itu tidak lelah dan kita tidak patah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lepaskan lagu ini dengan semangat, penuh sukacita. Maka jangan lelahnya begini, jangan lelah, ya. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Sama-sama kita katakan, ratakan tanah.
menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi katakan, oh, katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya kita tidak lelah. Amin. Dan kita harus mensyukuri bahwa ketika kita tidak lelah, hadirat Tuhan ada bersama kita, di tengah-tengah kita menikmati. Oke? Percayalah bahwa bukan karena melihat, tetapi karena firman yang sudah digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kita mau angkat pujian dulu. Inilah tema kita selama 1 tahun 2020. Biar gereja jemaat juga merasakan bahwa percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman yang sudah digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidup. Amin. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Katakan dengan sungguh-sungguh kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, Bapak Ibu Saudara
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sorak-sorai buat Tuhan kita, sebab kami percaya Tuhan, sebab kami percaya. Haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bukan karena kami harus melihat Engkau ada, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kami. Dan izinkan kami hari ini belajar akan firman Tuhan, sehingga kami mengerti, bukan kami menolak dalangan pikiran dan kebudayaan yang kami pelajari dalam kehidupan kami, tetapi kami mau mengerti dengan hikmat Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu berbicara sesuai dengan kata firman Tuhan, dan biarlah kami mendengar dan melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan menyambut firman Tuhan kami hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sepertinya catatan saya kepindah semua tadi. Percaya bukan karena melihat, ini adalah minggu terakhir, tahun terakhir, minggu yang terakhir di tahun 2020 maksud saya. Dan hari ini izinkan saya merefleksikan dengan apa yang selama ini 1 tahun kita pelajari. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh untuk bisa memahami ini. Saya hanya mau menyampaikan tentang hal ini secara singkat saja, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah benar-benar memahami tentang tema ini, karena 1 tahun sudah dikerjakan. Percaya bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 slide berikutnya. Saya temukan dalam tulisan terjemahan lama, begini kata firman Tuhan. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Jadi saya mau menggambarkan seperti seorang membaca buku, dia nggak perlu lagi lihat jalan, karena dia tahu sepertinya dia sudah hafal jalan itu. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara baca dalam terjemahan lama, saya menarik sekali bahwa hidup kita yang sekarang ini, perjalanan hidup kita ini yang sekarang ini, itu karena iman. Khususnya mungkin Bapak Ibu Saudara akan berasa sekali ketika Bapak Ibu Saudara menjadi seorang pengusaha. Khususnya mungkin Bapak Ibu Saudara juga berasa sekali ketika Bapak Ibu Saudara seorang karyawan. Sekarang ini, waktu-waktu ini nggak ada yang pasti. Hidup yang sekarang ini yang Bapak Ibu Saudara alami itu nggak ada yang pasti. Karyawan bisa di PHK, nyatanya ada. Karyawan bisa dapat gaji 50% dikurangi, nyatanya ada. Usaha omsetnya bisa turun 50%, nyatanya banyak. Bahkan bukan cuma turun 50%. Kalau Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya nonton Kelly Clarkson
Dia menyampaikan ada banyak artis-artis di Broadway karena panggung Broadway ditutup, jadi nggak bisa menari lagi, nggak bisa menyanyi lagi di panggung itu, maka mereka harus berusaha. Yang biasanya megang uang banyak, akhirnya nggak ada. Saya lihat di studionya Kelly Clarkson itu, nggak ada penonton lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara juga nonton acara-acara talk show itu udah nggak ada lagi penonton. Nyatanya bayaran mereka pun pasti dikurangi. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang jadi karyawan, Bapak Ibu Saudara harus dikejar dengan target, tapi kemana harus menjual barang ini? Bapak Ibu Saudara yang berusaha di bidang jasa, bagaimana Bapak Ibu Saudara memuaskan pelanggan Bapak Ibu Saudara? Kemana harus mencari itu lagi? Nah, di tahun 2020 saya mau membukakan mata Bapak Ibu Saudara bahwa sungguh perjalanan kami ini dengan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan penglihatan yang sekarang ini akan menjauhkan kita dari iman. Dengan penglihatan, dengan perasaan yang sekarang ini, maka kita akan jauh dari iman. Kenyataannya itu yang terjadi loh. Bapak Ibu Saudara akan makin lebih cepat sedikit marah, maksudnya akan lebih cepat marah dengan situasi yang sekarang ini ada. Bapak Ibu Saudara ketika lelah sedikit, Bapak Ibu Saudara berbicara dengan suami, dengan istri, maka akan timbul dengan yang namanya perbedaan pendapat, maka akan timbul masalah. Kenapa? Dengan situasi yang sekarang ini ada. Sekarang ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk curiga satu sama lain untuk menjadi pembawa, carrier COVID itu. Dan masih ada banyak sekali orang-orang yang tersinggung ketika dia bilang, kamu kena COVID ya, kamu gejalanya ini ya, kamu begini ya. Kenapa? Karena kita berjalan dengan iman, dan dengan penglihatan yang sekarang ini ada, maka iman kita mulai luntur. Saya punya tabel sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 8. Menurut waktu Tuhan, satu hari itu waktu manusia 1000 tahun. Dicatat ini baik-baik. Menurut waktu Tuhan, 24 jam waktu Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Kalau kita kecilkan sedikit, waktu Tuhan itu 3 jam, maka waktunya manusia itu 125 tahun. Kalau kita mau kecilkan lagi lebih sedikit lagi, 1,5 jam waktu Tuhan, maka umur manusia 62,5 tahun. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sadar bahwa hidup kita ini di waktunya Tuhan itu hanya 1,5 jam? Itu sebabnya saya yakin betul Bapak Ibu Saudara harus meyakinkan bahwa Dia akan melihat kita, karena butuh waktu cuma 1,5 jam saja untuk memperhatikan hidup saya selama 62,5 tahun. Dia hanya perlu memperhatikan beberapa menit saja untuk hidup kita yang bertahun-tahun ini. Tapi selama ini kita meragukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sungguh hidup karena iman, karena berjalan dengan iman. Karena Bapak Ibu Saudara sepertinya di waktu-waktu yang sekarang ini Bapak Ibu Saudara akan tulis statusnya di galau-galau, dibaper-baperin, seperti seolah-olah. Slide selanjutnya, ada ayat yang menarik yang saya temukan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Kita baca sama-sama. Kelihatankah di belakang saya? Kalau tidak kelihatan bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 4 ayat 14. Kalau sudah bisa kelihatan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapapun tidak ada yang tahu tentang hari esok, karena apakah sebenarnya kehidupanmu, sebab ia seperti kabut untuk kelihatan dan kemudian sirna. Ini terjemahan 2008. Terjemahan yang hampir mendekati dengan bahasa aslinya. Kalau di tulisan Alkitab Bapak Ibu Saudara itu seperti asap, bukan seperti kabut. Asap itu mengganggu, tapi kabut itu tidak mengganggu. Asap itu punya bau, kabut tidak berbau. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali Bapak Ibu Saudara menganggap persoalan Bapak Ibu Saudara seperti asap. Saya mau Bapak Ibu Saudara punya image yang baru, seperti kabut. Dia menghalangi pandangan kita tapi tidak mengganggu pernapasan kita.
Jangan Bapak Ibu Saudara merasa bahwa persoalan pergumulan Bapak Ibu Saudara mengganggu Bapak Ibu Saudara dengan pandangan Bapak Ibu Saudara, jangan diganggu juga dengan pernapasan Bapak Ibu Saudara. Sudah sulit melihat, sulit pun bernafas. Berikutnya. Hidup itu bukan karena melihat harta, tahta, dan wanita. Pasangan hidup. Hidup itu bukan karena melihat keturunan. Tetapi nyatanya manusia melihat ini. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara hidup tentang iman, berjalan dengan iman, maka hidup itu bukan karena harus melihat harta, yang dimana tahun ini sulit sekali untuk memperolehnya. Hidup ini bukan karena melihat tahta, jabatan, kedudukan. Hidup ini bukan karena melihat pasangan hidup. Yang anak-anak muda mungkin sekarang sulit sekali mencari jodoh karena sekolahnya online. Kenyataannya mereka pada pakai pemanis semua di Zoom-nya. Mukanya halus semua. Gak ada yang bisa melihat mukanya aslinya seperti apa. Di Insta story mereka pakai filter semua. Di media sosial mereka pakai filter semua. Ya. Mungkin laki-laki akan kesulitan untuk mencari jodoh. Anak muda, bukan bapak-bapak. Yang perempuan juga mungkin sulit mencari jodoh karena laki-lakinya sepertinya warna kulitnya putih semua. Tapi ketika bertemu, kalau orang dulu bilangnya kopi darat ya, benar ya zamannya saya kopi darat, ternyata wow, tidak seperti yang dimaksud. Tapi puji Tuhan, kemarin waktu tanggal 25 sudah ada yang menikah di drama kemarin, Papa dan Mama. Gak tahu sudah cerai apa belum? Belum ya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang belum lihat, saksikan di YouTube channel Rumah Bejana Kemuliaan, tolong di like dan subscribe. Judul judul videonya apa tuh? Keluarga. Itu. Ya. Anaknya bilang katanya, waduh, ke gereja beda sama di rumah, katanya gitu ya. Keturunan. Maaf ya, sekarang ke dokter gigi aja takut loh. Gimana ke dokter kandungan? Jadi sekarang ini, waktu ini, dengan 5 hal ini, benar-benar Bapak Ibu Saudara dibantu oleh Tuhan dengan adanya pandemi ini. Bapak Ibu Saudara tidak lagi melihat yang namanya harta. Ya, benar gak sih? Bapak Ibu Saudara sekarang makan dengan seadanya. Sekarang saya sepertinya sudah, puji Tuhan. Saya melayani beberapa waktu yang lalu dan saya khotbah di sana dan cerita teman-teman gitu. Wah, kemarin saya pergi ke Bali dengan orang tua saya. Sampai di sana orang tua saya hanya di dalam villa dan tidak ngapa-ngapain. Kalau ada kiriman makanan hanya lewat GoFood. GoFood juga mesti dipanasin dengan microwave. Oh, hidupnya susah sekali. Hidup yang sekarang ini, ketika Bapak Ibu Saudara makan dengan nasi dengan tempe saja, atau mungkin jangan-jangan Bapak Ibu Saudara pelihara ikan koi dan Bapak Ibu Saudara goreng, itu saja, sudah nikmat. Tahta, sekarang sulit sekali Bapak Ibu Saudara, ya perusahaan saja banyak yang mem-PHK-kan, pengurangan karyawan, bahkan tutup. Gimana dengan pasangan hidup? Selanjutnya. Saya ketemu ini di internet. Dewasa adalah seorang yang menyingkapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang menyingkapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Itu orang dewasa. Secara manusia, orang dewasa adalah orang yang menyingkapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Dia peka dengan sekelilingnya. Tapi saya mau bilang, orang yang dewasa rohani adalah ketika seorang tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Silakan dibaca dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Obi, baca 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini bukan kata saya, tapi kata Paulus. Yang kelihatan
sementara. Yang tidak kelihatan itu dewasa rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya bicara soal dewasa saja, semua orang akan mencapai kepada tahap titik dewasa. Umur 17 sampai dengan umur 30 itu kalau secara psikologis mereka akan menjadi anak, menjadi seorang yang dewasa. Tetapi setelah umur 30 stop dengan yang namanya dewasa. Bapak Ibu Saudara bisa cek di Google. Tetapi yang namanya dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara harus berusaha berjuang sedemikian rupa. Ketika seorang tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, yang diperhatikan. Apa sih yang tidak kelihatan? Tuhan gak kelihatan. Kerajaan sorga gak kelihatan. Kebaikan itu juga gak bisa dilihat. Kadang-kadang kita berbuat baik tapi orang lain menganggap itu sebuah kejahatan. Kasih. Bagaimana Bapak Ibu Saudara menginterpretasikan dengan kasih? Itu gak kelihatan. Yang terakhir. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara hidup tetap percaya? Yang kelihatan tulisan kecilnya tolong dibaca. Baca Alkitab. Bagaimana supaya saya tetap percaya dengan berjalan sesuai dengan iman saya? Satu-satunya cara hanya baca Alkitab. Gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara bisa percaya, cuma baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak baca Alkitab, maka Bapak Ibu Saudara akan kurang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mulai membaca Alkitab mungkin random, secara acak, atau mungkin Bapak Ibu Saudara hanya lihat di sebuah web, atau mungkin Bapak Ibu Saudara hanya lihat di status orang yang tulisan ayat-ayat Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mulai membaca Alkitab, maka Bapak Ibu Saudara akan mulai kehilangan percaya. Bagaimana saya bisa mengetahui matematika? Karena membaca. Bagaimana saya bisa tahu Bali itu ada? Karena saya lihat peta. Karena saya membaca di sana ada. Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang menarik sekali. Tulisan oleh Jim Rohn. The book you don't read won't help. Buku yang tidak kamu baca itu tidak akan menolong kamu. Jadi bacalah ini. Ketika Bapak Ibu Saudara bilang, nyanyi sih gampang. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, firman-Mu loh. Bukan perkataan orang loh, bukan quotes-nya orang loh, tapi firman ini yang membuat saya percaya bukan karena saya harus melihat. Bapak Ibu Saudara kalau nanya saya pun apakah Pak Bondan pernah pergi ke surga? Belum pernah. Apakah saya pernah bertemu Tuhan? Kalau hadiratnya saya pernah rasakan, tapi kalau melihat wujudnya belum pernah saya. Lalu bagaimanakah saya bisa membuat orang-orang percaya? Saya saksi hidupnya, saya bisa merasakan berkat Tuhan tanpa melakukan apapun. Ketika saya mengunjungi Bapak Ibu Saudara, saya melihat kesaksian-kesaksian kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mengubahkan hati saya. Gak punya uang bisa beli rumah, gak punya uang bisa beli mobil, gak punya uang bisa sekolahkan anak. Dari mana itu? Dari percaya. Saya mau Bapak Ibu Saudara hari ini kita merefleksikan dengan hidup ini. Tahun 2020 adalah kesempatan yang baik sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara tinggalkan begitu saja tanpa melihat, tanpa peka dengan situasi, maka Bapak Ibu Saudara akan kehilangan momen yang berharga. Sungguh. Ketika cuma karena firman Tuhan saja yang saya baca, iman sebesar biji sesawi saja. Sebesar biji sesawi saja, saya ganti deh. Sebesar biji selasih saja. Yang lebih besar dari biji sesawi. Sanggup membinakan gunung kalau kamu percaya. Hidup ini bukan soal harta, tahta, pasangan hidup, dan keturunan.
Tapi hidup ini adalah soal percaya. Karena firman Tuhan sudah digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hanya saja Bapak Ibu Saudara melewatkan momen itu, lalu Bapak Ibu Saudara menganggap itu hasil jerih payah saya. Kalau Bapak Ibu Saudara kehilangan momen itu, maka Bapak Ibu Saudara akan melewati momen tahun 2021 dengan hal yang biasa. Toh Bapak Ibu Saudara bisa kerja, gaji berapa sih? Puluhan juta. Loh, orang yang gajinya sampai ratusan juta seperti sekelasnya, maafkan saya ini tolong diingatkan saya untuk diedit. Berangkat ke Amerika untuk belanja, hahaha, pulang turun pesawat ke Gap sama gaji masa segitu kurang lah, kita cuman makan cuman yang saya sama anak-anak cuma Rp1 pergi ke Burger King juga bahagia pakai Shopee, pergi jam 10 pagi pulang jam 5 sore, nyata kok saya. Itu kalau semua Shopee yang Rp1 ada semua di MOS, saya rasa wah, anak youth ini dari jam bukanya MOS jam 9 sampai jam 9 lagi. Nanti kalau ada Shopee Rp1 ajak Bu Resti, ajak Bu Vivi, ajak istri saya, dan Bapak Ibu Saudara akan belajar bagaimana mengklik jam 10 pagi, jam 5 sore, ya, jam 11 siang. Voucher itu akan muncul di mana mereka harus menjejerkan handphone lalu diklik satu-satu. Mantap. Saya merasakannya. Sampai saya sebel sendiri untuk beli dimsum yang harganya 10.000 itu cuma bayar berapa? 1.000 rupiah. Luar biasa. Dia beli tas yang harganya ratusan juta, kurang. Ya mungkin kalau saya di posisi seperti itu saya juga akan kurang sih. Mungkin saya akan kurang. Dia mah belanja mobilnya bukan cuma sekelas Fortuner, udah sekelasnya Ferrari ke atas. Lah kita beli Sigra tipe paling tinggi aja udah demen banget. Tuh nyatanya saya mau membukakan mata dan pikiran Bapak Ibu Saudara, hidup yang sekarang ini sungguh-sungguh bukan karena harus melihat, tetapi iman yang bekerja, yang di sini yang bekerja adalah iman. Ketika iman ini mempengaruhi otak Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan menggunakan mata Bapak Ibu Saudara. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya bilang, mata digunakan untuk melihat, tapi nyatanya mata itu akan memproses mana yang lebih penting dahulu buat saya. Mari kita berdoa. Hari ini kami mau sungguh-sungguh untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami akan berjuang sedemikian rupa untuk bisa mengerti firman Tuhan. Sungguh kami percaya bukan karena harus melihat, tapi karena firman Tuhan yang sudah selalu hampir setiap detik digenapi dalam kehidupan kami. Mari sama-sama naikkan pujian yang terakhir tadi yang Pak Yanus sama-sama naikkan. Ini adalah tema 1 tahun yang kita kerjakan. Dan biarlah ini sungguh-sungguh jadi doa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. naikkan lagu ini dari pertama. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama naikkan pujiannya. Kekuatan di hidupku, Ini doa kami hari ini Tuhan. ku dapat di dalam-Mu,
Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil Kami percaya bukan karena melihat, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. mari gaungkan ini dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Kami percaya bukan karena melihat, karena firman-Mu yang digenapi dalam kehidupanku. Ajari kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa kekuatan yang ada di dalam hidup kami ini sumbernya dari Engkau. Kalaupun kami punya pergumulan, kalaupun kami punya persoalan, kami percaya Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Besar sungguh kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami selama-lamanya. Bahkan waktu awal kejadian hidup kami, waktu kami masih jadi sebuah benih dalam rahim ibu kami, kasih karunia-Mu itulah yang besar, yang membuat kami hidup sampai dengan hari ini, tanggal 28 Desember. Kalau 27 Desember ini kami bisa ada oleh karena karunia-Mu Tuhan. Kami bisa ada dengan hari ini karena besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari buka mata dan pikiran kita semuanya hari ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Dan Sekali lagi sama-sama katakan, sebab aku percaya. sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya mau Bapak Ibu Saudara merenungkan 1 tahun ini. Karena kita nggak ada ibadah akhir tahun, saya mau Bapak Ibu Saudara refleksikan 1 tahun belakangan ini. Mulai dari Januari sampai dengan tanggal 27 Desember ini, stop dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara ingat semua kebaikan Tuhan, refleksikan dirimu hari ini. Coba perhatikan baik-baik, pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak pernah menolong Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan baik-baik, sekalipun saya sakit, apakah Tuhan tidak membiarkan saya? Dengan usaha yang sekarang sulit, dengan pekerjaan yang cukup berat, saya mau bertanya sama Bapak Ibu Saudara, dalam waktu 1 tahun ini, apakah Tuhan meninggalkan Bapak Ibu Saudara?
Kalau Bapak Ibu Saudara kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang waktu ini, tahun ini, perhatikan baik-baik apakah pertolongan Tuhan tidak ada dalam waktu itu. Mari refleksikan. Sungguh kami kuat karena pertolongan Tuhan. Yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah merefleksikan, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengingat semua kebaikan Tuhan, katakan ini dalam hati pikiran Bapak Ibu Saudara, saya siap 2021. Apapun yang terjadi, saya siap Tuhan. Karena saya sudah tahu kesulitan yang selama ini berlangsung dalam kehidupan saya, ada pertolongan Tuhan, maka saya siap Tuhan. 2021 saya siap Tuhan. Apapun yang terjadi saya siap Tuhan. Sekalipun kesulitan datang saya siap Tuhan. Sekalipun sakit penyakit menerpa hidup saya siap Tuhan. Sekalipun kesusahan dan kesulitan itu semakin menghimpit kami, tetapi kami siap Tuhan. 2021 saya siap Tuhan. Saya siap apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya siap Tuhan. 2021 saya siap. Karena bukan harus percaya dengan melihat, tetapi kesadaran kami penuh melihat kebenaran firman Tuhan yang selalu digenapi. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat tahun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat persoalan-persoalan yang mungkin sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua pergumulan-pergumulan kami. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kami, tetapi kami tahu ada pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin sepertinya kami tidak mendengar suara Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tetap menolong kami. Dan Tuhan tetap mendengar doa kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan hidup kami, dan kami tahu kami harus siap. Maka kami siap Tuhan. 2021 apapun yang terjadi kami siap. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat tahun ini. Kami mau mengakhiri itu semua Tuhan dengan kenangan-kenangan baik, dengan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami siap. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dan seluruhnya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, makanan kami secukupnya. Dan pencuri, bebaskanlah kami dari penjara. Sampai selamat. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam telinganya, masuk ke dalam pikirannya, dan melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari adakan kiranya kita sama-sama untuk terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima